Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Faizatul Hikmah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budaya Tertib. Ananda, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada pagi hari ini tema pelajaran kita adalah jiwa lebih tenang dengan melakukan sujud. Mari kita saksikan materi berikut ini. Baiklah Ananda, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang sujud syukur. Nah, pertama kita harus tahu apa itu pengertian dari sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, apa sih dalil nakli tentang sujud syukur? Nah, di sini sudah Ibu paparkan. Yang pertama ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw bushra bihi kharran sajidan syukranillah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya dari Abu Bakrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, maka beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah sesungguhnya sudah menjelaskan dan menegaskan kepada kita sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Nanti selain dari slide Ibu, Ananda juga bisa buka langsung dalam Al-Quran ya. Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka ingatlah kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ya, jadi ini adalah dalil nakli tentang sujud syukur. Ya, Ananda bisa hafalkan nanti di rumah. Ya, sabda Rasulullah dengan firman Allah Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa-apa saja sih sebab-sebab untuk kita melakukan sujud syukur. Yang pertama, sebab-sebab melakukan sujud syukur itu adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Apa contohnya? Ketika misalnya Ananda sedang sulit-sulitnya nih perekonomian, apalagi dalam masa pandemi ini ya. Rupanya mungkin ada di antara kita orang tua kita yang tidak di PHK dalam pekerjaan. Rupanya Allah datangkan nikmat. Dalam bentuk apa nikmatnya? Setelah di PHK, rupanya ayah Ananda diterima dalam sebuah perusahaan. Nah, ini adalah bagian dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini juga termasuk sebab-sebab kita dalam melakukan sujud syukur. Yang kedua, sebab-sebab kita melakukan sujud syukur adalah ya ketika kita mendengar kabar bahagia ya. Dan yang ketiga, sebab kita melakukan sujud syukur adalah terhindar dari segala mara bahaya ya. Jadi ketika Ananda terhindar dari mara bahaya atau Allah selamatkan Ananda dari sebab mara bahaya, maka sudah seharusnya kita melakukan sujud syukur. Selanjutnya, bagaimana sih tata cara sujud syukur? Yang pertama, sujud syukur kita lakukan hanya satu kali ya, satu kali, dan itu kita lakukan ketika mendapatkan nikmat atau ketika itu kita terhindar dari mara bahaya. Nah, apa maksudnya satu kali dalam hal ini adalah sujud yang kita lakukan ini tidak sama seperti halnya kita melakukan sujud di dalam sholat ya. Contohnya nih, sujud dalam sholat 5 waktu sehari semalam ya. Kalau dalam sholat 5 waktu sehari semalam kan lebih dari satu kali kita melakukan sujud. Nah, ketika kita melakukan sujud syukur, maka tidak sama dengan
sujud yang kita lakukan ketika melaksanakan sholat, ya. Yang dilakukan hanyalah sujud 1 kali saja. Yang kedua, tata cara selanjutnya, Ananda juga tidak perlu berwudu dan suci dari najis, ya. Jadi ketika Ananda akan melakukan sujud syukur, tidak perlu Ananda ke kamar mandi untuk melakukan wudu, ya, baru melakukan sujud, tidak. Tetapi memang tidak perlu untuk wudu dan suci dari najis. Yang ketiga, tata caranya adalah dilakukan di luar sholat, ya. Sujud syukur yang kita lakukan adalah dilakukan di luar sholat. Artinya tidak dilakukan di dalam sholat, tapi dia dilakukan di luar sholat. Dan yang keempat, tetap menghadap kiblat, ya Ananda, ya. Tata cara sujud syukur tetap menghadap kiblat. Dan yang kelima, tata cara sujud syukur adalah tidak diisyaratkan takbir, tasyahud atau salam, ya. Dan yang terakhir yaitu ketika tata cara yang terakhir ini adalah sujud, lalu membaca bacaan sujud syukur dan membaca doa setelah sujud syukur. Nah, di sini sudah Ibu paparkan pada slide apa sih bacaan sujud syukur. Nah, ini dia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku sujud kepada Tuhan yang telah menciptakan diriku, Tuhan yang telah membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Dan bacaan doa setelah bacaan sujud syukur, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha benar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya, itu bacaan dari doa setelah sujud syukur. Nah, ketika kita melakukan sujud syukur, apa sih kita harus tahu nih apa-apa saja hikmah dari sujud syukur. Dan yang pertama, hikmah sujud syukur adalah memberikan pelajaran agar manusia selalu bersyukur, ya. Jadi hikmahnya ketika kita melakukan sujud syukur, maka hal tersebut akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang Allah ciptakan haruslah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya adalah mempertebal keimanan kepada Allah, ya. Ketika kita melakukan sujud syukur, maka hal itu sudah mampu mempertebal keimanan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap merendah di hadapan Allah, ya, bahwasanya itu tadi kita hanyalah makhluk yang Allah ciptakan, maka tidak selayaknya kita mempunyai sikap sombong, ya. Dan yang terakhir, hikmah dari sujud syukur ini adalah meningkatkan kualitas diri seseorang yang selalu bersyukur, ya. Jadi sujud syukur ini juga sebuah sarana yang Allah siapkan untuk kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, bahwa kita sebagai makhluk Allah haruslah selalu bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Mungkin inilah materi kita pada pagi hari ini. Semoga Ananda memahami materi kita dan dijauhkan Allah dari mara bahaya. Jadi secara spontanitas Ananda bisa melakukan sujud syukur. Bagaimana Ananda? Semoga Ananda paham dengan materi yang Ibu sampaikan dan mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa juga untuk tetap mematuhi protokol COVID-19. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.